bordil yang tersebar di kota ini. Jumlah rumah tersebut tergolong banyak, mengingat Pompei hanya seluas 12 km persegi dengan populasi sekitar 15.000 orang. Untuk menuju rumah bordil di jalanan Pompei, diberi petunjuk arah berupa pahatan palus yang berbentuk alat kelamin laki-laki. Simbol itu untuk mengarahkan orang asing yang mungkin mabuk berat atau tidak bisa berbicara bahasa lokal. Praktik prostitusi biasanya dilakukan oleh para budak yang memasang tarif sangat murah, dan bahkan tarif di kota Pompei ini jauh lebih murah daripada di wilayah Kekaisaran Romawi yang lainnya. Dengan membayar setara harga 1/4 gelas anggur, setiap laki-laki yang datang ke Pompei sudah bisa memesan pelacur. Bahkan pada salah satu dinding aula ditemukan tulisan yang artinya, "Jika Anda mencari pelukan manis di kota ini, semua gadis di sini tersedia." Hubungan seksual yang diwajarkan tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan saja. Penemuan grafiti menunjukkan bahwa homoseksual dan pemerkosaan anak juga menjadi hal yang biasa di Pompei. Temuan itulah yang membuat Pompei dijuluki sebagai kota maksiat, terlepas dari arsitekturnya yang megah dan keberagaman karya seninya. Akhirnya, setelah kegiatan maksiat di kota ini semakin parah dan menjadi pemandangan yang lumrah, pada tanggal 24 Agustus 79 Masehi, sekitar tengah hari, terjadilah letusan mahadahsyat dari Gunung Vesuvius. Gunung ini mengeluarkan kolom erupsi yang luas dan tinggi, hingga mencapai ketinggian 33 km. Abu vulkanik dan batu apung mulai berjatuhan di Pompei dan di daerah sekitarnya. Tebalnya erupsi menyebabkan kegelapan di siang hari dan membuat orang-orang kesulitan untuk bernapas, sehingga penduduk Pompei banyak yang tidak sanggup melarikan diri. Kemudian pada malam hari letusan mencapai puncaknya. Serangkaian awan panas yang mematikan mulai menyapu kota dengan kecepatan tinggi dan membunuh siapapun di kota tersebut. Meskipun sulit untuk memastikan jumlah korban jiwa yang tepat, tetapi diperkirakan ada sekitar 2.000 orang yang tewas di kota Pompei. Dan meskipun banyak juga yang berhasil melarikan diri pada tahap-tahap awal letusan, tetapi mereka yang tetap tinggal atau terlambat melarikan diri menghadapi nasib yang sangat mengerikan. Kota maksiat ini hancur lebur bersama penduduknya, lalu terkubur dan terlupakan selama lebih dari 1.700 tahun. 2. Ashabul Rosh. Ashabul Rosh adalah sebuah kaum yang hidup pada zaman dahulu. Kisahnya disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu kaum yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Ashabul Rosh secara harfiah berarti penghuni sumur atau pemilik sumur. Mereka tinggal di sebuah wilayah yang kini diperkirakan berada di antara Yamamah dan Hadramaut di Jazirah Arab. Kehidupan Ashabul Rosh sangat bergantung pada sebuah sumur besar yang menjadi sumber air utama mereka. Sumur ini tidak hanya menjadi pusat kehidupan mereka, tetapi juga menjadi simbol kemakmuran dan identitas kaum tersebut. Mereka membangun peradaban yang cukup maju di sekitaran sumur ini, dengan pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utama. Meskipun telah diberi nikmat berupa sumber air yang melimpah, Ashabul Rosh justru menyalahgunakan anugerah tersebut. Mereka mengembangkan sistem kepercayaan yang menyimpang dan menyembah pohon cemara besar yang tumbuh di dekat sumur mereka. Pohon ini dianggap suci dan dijadikan objek penyembahan, menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang seharusnya disembah. Kemusyrikan Ashabul Rosh tidak berhenti pada penyembahan pohon saja. Mereka juga mengembangkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran tauhid, seperti membuat patung-patung yang merepresentasikan dewa-dewa mereka, kemudian melakukan ritual dan persembahan kepada pohon cemara, dan menolak ajaran-ajaran monoteisme yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rahmatnya yang tak terbatas tidak langsung menghukum Ashabul Rosh. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi kepada mereka untuk membimbing dan mengingatkan mereka akan jalan yang benar. Nabi yang diutus ini menurut beberapa riwayat adalah Nabi Syuaib. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah nabi yang lain yang namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi yang diutus kepada Ashabul Rosh berusaha dengan gigih untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang lurus.
Ia menyampaikan risalah tauhid, mengajak mereka untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan terhadap pohon dan berhala. Nabi ini juga mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan, termasuk sumur yang menjadi sumber kehidupan mereka. Namun, seperti banyak kaum yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran, Ashabul Rosh menolak ajakan Nabi mereka. Mereka tetap keras kepala dalam kekufuran dan kemusyrikan, bahkan mulai mengancam dan memusuhi Nabi yang diutus kepada mereka. Penolakan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, menunjukkan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Setelah bertahun-tahun menolak ajakan Nabi mereka dan tetap teguh dalam kekufuran, akhirnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kaum Ashabul Rosh. Azab ini datang sebagai konsekuensi dari penolakan mereka yang terus-menerus terhadap ajaran tauhid dan ketekunan mereka dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beberapa riwayat, azab yang menimpa Ashabul Rosh terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, kekeringan dan paceklik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mengurangi curahan rahmat-Nya dengan menahan air hujan. Akhirnya terjadi kekeringan berkepanjangan. Tanaman-tanaman mereka mengering dan ternak mereka mulai pada mati kelaparan. Ini merupakan peringatan awal bagi Ashabul Rosh, namun mereka tetap tidak mengindahkannya. Kemudian pencemaran sumur. Sumur yang menjadi sumber kehidupan mereka tiba-tiba tercemar. Airnya berubah warna, berbau busuk, dan tidak layak dikonsumsi. Hal ini menyebabkan krisis air yang parah di kalangan Ashabul Rosh. Lalu adanya gempa bumi. Sebuah gempa yang dahsyat mengguncang wilayah tempat tinggal Ashabul Rosh. Gempa ini menghancurkan bangunan-bangunan dan infrastruktur yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dan yang terakhir, runtuhnya tanah. Puncak dari azab ini adalah ketika tanah di sekitaran sumur mereka runtuh, menelan seluruh kaum Ashabul Rosh beserta harta benda dan berhala-berhala yang mereka sembah. Sebagian riwayat menyebutkan mereka terperosok ke dalam sumur yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. Kisah Ashabul Rosh ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-38 sampai 39. Dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Rosh dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Tiga, Sodom. Kota Sodom merupakan salah satu kota yang namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi umat manusia. Terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Lembah Sidim di sekitaran Laut Mati. Sodom menjadi simbol kehancuran akibat perbuatan maksiat dan penentangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang kota ini dan nasib penduduknya menjadi pelajaran penting dalam ajaran Islam tentang konsekuensi dari kekufuran dan perbuatan yang melanggar fitrah manusia. Menurut para sejarawan dan ahli tafsir, kota Sodom diperkirakan berada di wilayah yang saat ini termasuk dalam kawasan Yordania dan Palestina, tepatnya di sekitaran Laut Mati. Wilayah ini dikenal dengan kesuburannya pada masa lampau, dengan sumber daya alam yang melimpah. Al-Quran menggambarkan wilayah ini sebagai tempat yang penuh dengan kebun-kebun dan mata air. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat ke-25 sampai 26. Betapa banyak taman-taman dan mata-mata air yang mereka tinggalkan, kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah. Kesuburan tanah dan kelimpahan air menjadikan Sodom sebagai kota yang makmur secara ekonomi. Perdagangan berkembang pesat, dan kota ini menjadi salah satu pusat peradaban di kawasan tersebut. Namun di balik kemakmuran ini, tersimpan kerusakan moral yang sangat parah di kalangan penduduknya. Masyarakat Sodom dikenal karena perilaku mereka yang sangat menyimpang dari norma-norma kemanusiaan dan ajaran agama. Beberapa karakteristik utama dari masyarakat Sodom yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis antara lain. Yang pertama, praktek homoseksual menjadi ciri khas yang paling menonjol dari penduduk Sodom. Al-Quran menyebutkan bahwa mereka adalah kaum pertama yang melakukan perbuatan ini. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-80 sampai 81.
Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap fitrah manusia dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya perampokan dan kejahatan selain penyimpangan seksual. Masyarakat Sodom juga terkenal dengan tindakan kriminal mereka. Mereka sering melakukan perampokan terhadap musafir yang melewati kota mereka. Bahkan, tindakan ini seolah-olah telah menjadi budaya yang diterima secara luas di kalangan penduduk Sodom. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam kepada kaum ini untuk meluruskan fitrah mereka sebagai manusia serta mengenal apa yang disukai dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, mayoritas penduduk Sodom menolak dakwah Nabi Lut alaihissalam. Penolakan dan ejekan masyarakat Sodom menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam dan bahkan mengejek beliau. Mereka menganggap ajaran Nabi Lut alaihissalam sebagai hal yang aneh dan bertentangan dengan tradisi mereka. Menjelang turunnya azab kepada kaum Sodom, terjadi beberapa peristiwa penting yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat dalam wujud pemuda-pemuda yang tampan untuk menguji kaum Sodom sekaligus membinasakan mereka. Para malaikat ini datang sebagai tamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam merasa cemas karena mengetahui perilaku buruk kaumnya. Beliau khawatir tidak dapat melindungi para tamu dari niat jahat kaumnya. Berita tentang kedatangan tamu-tamu tampan ke rumah Nabi Lut alaihissalam menyebar dengan cepat. Kaum Sodom beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam dengan niat untuk berbuat keji terhadap para tamu tersebut. Nabi Lut alaihissalam bahkan menawarkan kedua putrinya untuk dinikahi oleh kaum lelaki Sodom. Namun tawaran ini ditolak, menunjukkan betapa parahnya penyimpangan seksual yang telah mengakar dalam masyarakat Sodom. Para malaikat melihat kecemasan Nabi Lut alaihissalam dan kekeraskepalaan kaumnya. Para malaikat akhirnya mengungkapkan jati diri mereka. Mereka memberitahu Nabi Lut alaihissalam bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang untuk menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya yang beriman, serta untuk membinasakan kaum yang durhaka. Setelah berbagai peringatan dan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam tidak dihiraukan oleh penduduk Sodom, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menurunkan azabnya. Proses turunnya azab ini dijelaskan dalam Al-Quran dengan sangat detail dan mengerikan, menunjukkan betapa dahsyatnya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang ingkar dan berbuat kerusakan di bumi. Al-Quran menyebutkan bahwa azab tersebut turun pada waktu subuh, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat ke-73. Bentuk azab-azab yang ditimpakan kepada kaum Sodom dijelaskan dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk. Yang pertama, hujan batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan batu dari langit yang menghancurkan kota Sodom. Ini disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat ke-74. Kemudian yang kedua, kota Sodom juga diguncang dengan gempa yang dahsyat. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-78. Dan yang terakhir, Al-Quran juga menyebutkan adanya suara yang mengguntur yang mengiringi azab tersebut, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat ke-73. Sebelum azab diturunkan, Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman diperintahkan untuk meninggalkan kota. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Namun, istri Nabi Lut alaihissalam yang tidak beriman ikut dibinasakan bersama penduduk Sodom lainnya. Satu hal yang paling mengerikan dari azab yang ditimpakan kepada Sodom adalah pembalikan kota tersebut. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikan kota Sodom, menjadikan bagian atasnya di bawah dan bawahnya di atas. Ini menunjukkan kehancuran total yang dialami oleh kota tersebut. 4. Legetang. Pada suatu hari di desa Legetang, warga melihat ada banyak sekali binatang-binatang liar yang berkeliaran di sekitaran jalan desa. Yang entah tidak tahu binatang-binatang ini berasal dari mana. Ada monyet, kera, babi hutan, dan masih banyak binatang yang sebenarnya bukan berasal dari daerah desa itu. Akhirnya warga pun mencari tahu dari manakah hewan-hewan ini berasal. Dan didapatinya mereka ini adalah hewan yang tinggal di puncak gunung, berasal dari Gunung Pengamun-amun. Gunung ini berada agak jauh dari desa Legetang. Akhirnya dibentuklah musyawarah di desa Legetang untuk menyikapi peristiwa ini.
Mereka pun menyimpulkan kenapa hewan-hewan ini turun gunung. Itu dikarenakan akan terjadi musibah besar. Iya, karena hewan-hewan